Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah yang saya banggakan, pada saat ini tentu kalian sedang berada pada pangkuan orang tua kalian, berada di rumahnya masing-masing. Semoga kalian walaupun di rumah tetap bisa melaksanakan pengajian, sehingga semoga senantiasa mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga para alumni yang bisa menyisihkan waktu untuk mengikuti pengajian ini, semoga kalian dimanapun berada tetap mendapatkan anugerah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanwi bihi iqbalun nasi wala istijlabi hitami dunya wala karomati inda sultani wa ghairihi. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, law kana nasu kulluhum abidi la'ataktuhum wa tabaraktu an walaihim wa man wajada ladatal ilmi wal amali bihi falama yargobu fima indanas fama yargobu fima indanas wala yanwi, dan jangan sekali-kali berniat orang yang ngaji. Jangan sekali-kali orang yang ngaji mempunyai niat iqbalan nasi, ingin dihormat oleh manusia, ingin dipuja-puja oleh manusia. Dalam kata lain, dia berharap dari manusia. Walastijla bihi tomid dunya, dan jangan semata-mata berharap untuk menghasilkan urusan duniawi. Wal karomati inda sultani, dan kehormatan dari seseorang yang punya jabatan. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Jadi dalam kitab taklim ini, bagi yang ngaji kita, para santri ngaji kita, jangan berniat ngaji itu karena ingin supaya nanti kita menjadi tokoh masyarakat misalnya, supaya kita nanti menjadi orang penting di masyarakat atau orang yang disegeni oleh manusia. Itu semuanya jangan menjadi niat kita. Kalaupun kita tahu orang-orang yang berilmu juga di masyarakatnya kiprahnya benar-benar dibutuhkan dan mereka benar-benar ditokohkan. Jadi dia menjadi tokoh, ditokohkan oleh manusia, ditokohkan oleh masyarakat, bukan dia ingin mentokohkan diri. Kan ada mungkin saja dia karena mentang-mentang pernah ngaji, lantas dia mengaku sebagai tokoh di masyarakat.
ketokohan seseorang itu bukan pengakuan pribadinya, tapi adalah pengakuan dari umat, pengakuan dari masyarakat. Masa menganggap bahwa karena kebajikannya, karena kebaikannya, maka dia dianggap tokoh di masyarakat. Tokoh itu seseorang yang bisa diteladani dalam kehidupan ini, baik dalam masalah ubudiyah hablum minallahnya, dan tentu ubudiyah juga hablum minannasnya, dalam arti ibadah ghairu mahdoh. Jadi kita santri kalau ngaji niati tadi udah karena Allah Ta'ala udah. Kenapa ngaji? Karena Allah Ta'ala sudah. Nanti urusan kita melihat tuh itu juga tuh santri dulu sekarang udah jadi ulama besar, wah dia disegani, itu jangan jadi tujuan. Mereka pun para ulama yang sekarang terkena, yang sekarang menjadi panutan manusia, panutan umat, panutan orang-orang yang baik, maka dia dulu ketika belajar bukan itu tujuannya, dia belajarnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Tapi karena Allah menghargai orang yang ngaji, karena Allah menghargai orang yang menuntut ilmu, Allah berikan anugerah di luar keinginan dia, di luar harapan dia. Dia tidak mengharapkan semua itu, tapi Allah yang berikannya. Itu luar biasa, alhamdulillah, itu fadl dari Allah. Jadi jelas para santri ngaji, kita tidak berharap hal-hal yang lain lah, yang utamakan, yang kuat di dalam hati, bahwa kita belajar, kita ngaji itu semata-mata karena Allah Ta'ala sudah. Perintah Allah, ibadah kepada Allah. Nanti setelah itu kita menjadi apa urusan Allah itu. Biasanya justru orang yang ibadah, yang ngajinya karena Allah Ta'ala, nanti Allah angkat derajatnya dia setelah punya ilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Orang yang berilmu sudah itu karena ilmunya Allah hormati, Allah hargai. Karena manusia seringkali karena dengan ilmunya lah manusia bisa terhormat. Nabi Adam kan sampai malaikat sujud dalam arti menghormat Nabi Adam itu karena urusan ilmu. Ketika Nabi Adam disuruh menyebut nama-nama benda, nama pohon-pohonan, dia bisa. Malaikat dia mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Bahkan iblis mah tidak mau juga sujudnya karena dia merasa lebih baik dari Adam, karena dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dengan ilmu Nabi Adam sampai Allah menyuruh supaya malaikat menghormatinya. Fasajadu illa iblis, semua bersujud dalam arti menghormati karena ilmunya. Maka ilmu itu adalah nur di dalam hati. Kalau memang ilmu sudah kemarin kita bahas dalam hal yang lain, insya Allah ilmu akan menjadi nur di dalam hati kita. Yang pertama, yang kedua, jangan sekali-kali kita ngaji ini karena istijlabi hitami dunya. Ngarabenghar ngaji nggak bisa dan nggak boleh itu. Nanti kalau sudah ngajinya karena hayang duit nih, yang benghar jadi mubalik kayak banyak uang misalnya, nggak boleh jadi tujuan itu. Kenapa? Ini ngerinya nanti duit nggak dapat, malah nggak dapat, ruginya dunia akhirat. Ini kan rugi kita. Dunia juga enggak, akhirat juga enggak. Maka jangan sampai terjadi itu. Niati kita untuk kebaikan akhirat, kita belajar, kita ngaji. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Rasulullah memerlukan kita seorang mukmin muslim harus ngaji, harus belajar. Maka Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di sini tidak ada membedakan antara laki dan perempuan, semuanya diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ini versi Rasulullah tentang thalabul ilmi. Jadi carilah ilmu semata-mata dalam rangka mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Rasulullah. Insya Allah ilmu didapat, yang lainnya urusan Allah lah. Hanya kita bisa melihat sekarang orang-orang yang sukses dengan ilmu yang ada, dia penuh berkah hidupnya. Segalanya dia diberi cukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan, ketentraman dalam kehidupannya itu luar biasa. Ini siapa yang mempunyai konsep itu? Hanyalah Allah. Bukan karena kita dari awalnya
ketika ngaji kita, wah nanti kalau sudah ngaji kita dapat duit nih, jadi mubalik, kita bisa ceramah nanti, dikasih uang nanti. Wah itu nggak bakalan itu ya, yakin nggak bakal itu, nggak bakalan itu. Orang yang sukses itu yang dulunya semata-mata karena Allah Ta'ala. Kenapa? Allah akan menghargai orang-orang yang beramal soleh. Man amila solihan min zakarin au unsa fahuwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki atau perempuan dalam keadaan beriman, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Nah, ibadah ngaji, ibadah thalabul ilmi ini, kalau karena Allah Ta'ala, Allah akan menghargainya dengan ilmu tentunya, dan penghargaannya lebih dari sekadar ilmu, yaitu tentang kehidupan, baik kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi yang terbaik baginya. Itu kalau kita bisa meraih itu, luar biasa, alhamdulillah, anugerah dari Allah. Yang selanjutnya, qala Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, berkatalah Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, semoga senantiasa rahmat Allah kepadanya, lau kana nas kulluhum abidi, kata Sayyid Muhammad bin Hasan, andaikan semua manusia menjadi hamba sahayaku, la a'taqtuhum, pasti aku akan memerdekakannya, wa tabara'tu, aku akan membebaskannya, an wilaihi amwalaihim, dari kesusahannya, di kesulitannya. Wa man wajada latal ilmi wal amali bihi falama yarghabu bihi mimma indanasi. Wa man wajada latal ilmi, barang siapa yang menemukan nikmatnya ilmu wal amal bihi falama yarghabu fi ma indanas. Ini ansyadana asy al imam al ajal al ustad Qawamuddin Himad bin Ibrahim Ismail As-Sofari Al-Ansori. Ini kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kemudian mulai dari mencarinya, niatnya yang benar, niatnya yang baik, maka baginya adalah kenikmatan. Dia bisa beramal, mengamalkan ilmunya, dia bisa beramal dengan ilmunya. Tentu dalam amalnya ini bahkan lazat dia, enak dia. Kenapa? Dia ibadahnya tidak rumit-rumit, tidak susah-susah, lempeng aja, kayak air mengalir. Kenapa? Sebab dia kalau ibadah tidak menunggu dulu ada orang yang tahu sama dia. Dia kalau beribadah tidak menunggu dulu siapa yang kira-kira akan tahu bahwa dia sedang beribadah. Nah, tapi dia karena ilmunya beribadah, dia karena ilmunya beramal, maka insya Allah amalnya diterima oleh Allah. Nah, jadi orang yang mempunyai ilmu, dia akan menemukan ladatnya berilmu. Di mana? Terutama dia merasakan ladatnya beribadah dengan ilmunya. Jadi baik kita para santri, tuntutlah ilmu karena Allah Ta'ala. Karena kalau kalian nanti sudah mendapatkan ilmu, ilmu yang diridhoi oleh Allah, ilmu yang benar-benar dibarengi dengan hidayah dari Allah, maka insya Allah kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia karena memiliki ilmu, dan bahagia bisa beramal dengan ilmunya. Maka dengan demikian kalian senantiasa walaupun di rumah ikuti pengajian yang diadakan oleh pesantren kita, walaupun jauh antara kalian dengan pesantren kita, tapi pengajian kita berjalan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dapat ridhonya, dan kita sehat dohir dan batin. Kiranya itu yang bisa disampaikan pengajian taklim pada kali ini. Sekali lagi, selamat kalian berada di pangkuan orang tua. Ingat, kebiasaan yang terbaik di sini jangan dilupakan, laksanakannya seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.